Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita lanjut lagi materi mata kuliah sistem basis data. Kita akan bahas di pertemuan kedua ini adalah tentang basis data relasional dan perancangan basis data. Kalau minggu lalu kita sudah membahas konsep dasar dari basis data, kemudian konsep dasar dari sistem basis data. Kali ini kita akan bahas tentang seperti apa sih basis data relasional dan bagaimana perancangan basis datanya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan sebagai basis data relasional? Ini adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel ya. Kemudian dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama pada kolom-kolom yang terkait. Biasanya komponen penyusunan basis data ini ada tabel, kemudian ada kolom atau atribut ya, kemudian ada baris atau tupel, dan ada domain. Nah, standarnya yang kita ketahui ketika kita ingin merancang sebuah basis data, kita akan membuat sebuah tabel-tabel, di mana nanti tabel-tabel ini saling berhubungan atau berelasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Itu yang dikatakan basis data relasional. Berarti datanya itu terhubung antara satu data dengan data yang lain. Di mana data-datanya itu nanti terdiri dari tabel, dan di dalam tabel itu ada kolom atau atribut, kemudian ada baris atau tupel ya. Kalau kolom itu seperti penggambarannya adalah horizontal. Kalau kolom itu adalah vertikal ya. Kemudian kalau baris itu adalah yang horizontal. Berapa baris atau berapa tupel, berapa kolom atau berapa atribut. Nah, minggu lalu kita sudah bahas masalah skema. Jadi di dalam skema itu nanti penjabaran dari sebuah tabel tersebut seperti apa. Misalnya kalau dari gambar ini kita akan lihat bahwa ini adalah sebuah penyimpanan data ya. Contohnya adalah studi kasusnya adalah perpustakaan, di mana nanti di dalam database perpustakaan tersebut ada tabel buku, tabel anggota, peminjaman, dan pengembalian. Kemudian database ini disimpan ke dalam sebuah software pengolah database disebut sebagai DBMS yang nanti akan bisa diakses oleh beberapa platform ya. Nah, kalau kita lihat di sini skemanya seperti apa sih? Jadi misalnya tabel buku. Tabel buku ini terdiri dari apa? Kode buku dan judul buku. Nah, kode buku dan judul buku ini nanti yang dijadikan sebagai kolomnya ya. Jadi di dalam tabel buku ini ada dua kolom atau atribut, kode buku dan judul buku, di mana masing-masing karakternya adalah kode buku ini tipe datanya adalah nanti karakter ya, sepanjang 3 karakter, judul buku adalah sepanjang 20 karakter, di mana nanti tipe datanya adalah char atau karakter ya. Nah, sebelum ke sana, kita akan lihat dulu ketika kita ingin merancang sebuah tabel, kita harus tentukan dulu atributnya apa aja, kemudian tipe datanya apa aja. Jadi tipe data tersebut adalah misalnya apakah dia tipe datanya karakter, atau misalnya tipe datanya adalah integer atau number. Perbedaannya adalah ketika tipe data yang kita pilih adalah integer atau number, maka kolom tersebut bisa dihitung. Contohnya misalnya kayak tipe datanya SKS atau tipe datanya atributnya SKS, tipe datanya kita buat adalah integer atau number. Karena apa? Karena nanti isi data SKS itu bisa dihitung. Tapi kalau misalnya tipe datanya adalah kode buku, walaupun isi datanya nanti adalah bentuknya bisa angka-angka, tapi angka-angka tersebut tidak perlu dihitung gitu. Jadi misalnya kode bukunya adalah AB01 gitu kan, atau kode bukunya adalah 102 misalnya. Nah, kode buku 102 tersebut tidak perlu dihitung kode bukunya. Tidak perlu ada total kode buku, tidak perlu dihitung. Maka kode buku itu tipe datanya adalah karakter ya, atau string. Kalau misalnya tipe datanya integer atau number, itu selain contohnya adalah SKS, misalnya contohnya adalah total buku, itu tipe datanya adalah integer atau number. Atau misalnya
atributnya adalah harga gitu ya. Nah, harga itu kan bisa dihitung, maka kita pakai tipe datanya adalah integer atau number. Tetapi jika tipe datanya tidak perlu dihitung, maka kita bisa memilih karakter. Karakter ini macam-macam, ada yang karakter, ada yang varchar, variabel karakter, itu yang tidak perlu dihitung. Nah, kita lihat skema yang kedua adalah tabel anggota. Tabel anggota ini terdiri dari kolomnya adalah kode anggota, di mana tipe datanya adalah karakter sepanjang 3 karakter, kemudian ada nama anggota sepanjang 25 karakter. Jadi ada 2 kolom. Tabel peminjaman ada 3 kolom atau atribut ya, ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode anggota. Tabel pengembalian ada kode kembali, tanggal kembali. Nah, ini tipe datanya adalah date atau tanggal. Biasanya kalau tipe data kita pilih date atau tanggal, nanti formatnya kita bisa sesuaikan. Apakah DDMM, YYYY, yaitu tanggal, hari, bulan, dan tahun. Atau bisa kita bentuk format yang lain. Yang penting sesuai dengan tipe datanya yaitu date atau tanggal. Kemudian di tabel pengembalian, selain kode kembali dan tanggal kembali, ada juga kode anggota mana yang ingin mengembalikan buku. Nah, ini contoh-contoh tabel yang tadi ya. Skema-skemanya, misalnya kalau tadi kita bikin skemanya adalah tabel anggota, di mana tadi ada kode anggota dan nama. Nah, jika kita bikin bentuknya ke dalam bentuk tabel akan seperti ini. Tetapi biasanya isi datanya kan belum ada. Nah, dari contoh ini isi datanya udah ada. Isi datanya ada namanya Surya, Fitri, Syahrur. Kemudian di sini ada tabel buku ya. Tabel buku. Nah, ini kan kalau di sini tabel buku ada yang kurang nih. Harusnya di sini ada koma lagi stok buku. Supaya nanti sama dengan ini. Tabel buku isinya kode buku, panjang karakternya 3, jadi tidak boleh lebih dari 3. Kalau ingin memasukkan 4 karakter, dia nggak bisa. Karena sudah disesuaikan di awal, tipe datanya adalah karakter sepanjang 3, jadi hanya 3 karakter maksimal. Kemudian judul buku. Nah, ini perlu ditambahkan di sini ya. Karena di sini ada yang kurang. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan bentuk tabelnya, stok buku tambahkan. Stok bukunya ada berapa? Misalnya ketika sudah dibuatkan ininya, skemanya ya, tabel buku, ada kode buku, judul bukunya sepanjang 20 karakter, kemudian nanti ada stok bukunya berapa. Nah, stok buku inilah yang dikatakan tipe datanya nanti integer atau number. Biasanya di sini dituliskan koma stok buku dalam kurung int atau integer. Atau tidak perlu dituliskan, nggak masalah. Nah, ini contohnya ya, tabel anggota. Nah, sekarang kita lihat ini, tabel ini sebenarnya apa sih? Tabel ini memiliki nama dan terdiri atas baris dan kolom ya. Kolom tadi adalah yang vertikalnya, baris itu adalah yang horizontalnya. Tabel pada suatu basis data ini tidak boleh memiliki nama yang sama atau unik, itu nggak boleh ya. Tabel bisa disebut juga dengan relation atau file, itu boleh. Selain tabel bisa disebut sebagai relation atau file. Nanti di dalam materi normalisasi, kalau di dalam materi normalisasi, tabel itu tidak disebut sebagai tabel, tapi relation. Nah, ini kalau pada gambar slide ketiga, yang ini tadi, nah ini ya, terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Kemudian kita lihat kolom atau atribut. Kolom ini memiliki nama. Biasanya kolom ini dalam suatu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Sama tadi seperti dengan tabel ya, dalam suatu data. Tadi katanya tabel pada suatu basis data tidak boleh memiliki nama yang sama ya. Jadi dalam satu basis data jangan ada nama tabel anggotanya ada 2, itu nggak boleh. Sama juga dengan kolom. Di dalam satu tabel tidak boleh ada nama kolom yang sama. Urutan nama boleh sembarangan dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Nama lain dari kolom adalah field atau atribut.
kita bisa menggunakan kata kolom, bisa juga menggunakan kata field ataupun atribut. Nah, kolom di sini atau atribut atau field ini adalah menjelaskan ciri-ciri dari sebuah tabel. Misalnya kayak tadi tabel buku, maka yang mencirikan dari tabel buku tersebut itu apa? Oh, ternyata di dalam buku ini harus ada kode buku, harus ada nama buku, harus ada stok buku atau jumlah bukunya berapa. Nah, jadi itu yang mencirikan dari sebuah tabel buku. Kalau misalnya di tabel anggota ini kira-kira kolom atau atribut yang mencirikan bahwa dia adalah tabel anggota apa? Ada kode anggota, ada nama anggota. Boleh ditambahkan misalnya alamat anggota gitu, boleh. Kemudian domain. Domain adalah sekumpulan nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Sebuah domain bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih. Tetapi sebuah kolom hanya memiliki satu domain. Karena domain membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan, maka disebut domainnya constraint ya, karena dibatasi. Pada gambar slide 4, kolom yaitu kode anggota hanya berisi 3 nilai saja, yaitu A01. Jadi yang dikatakan domain itu ini. Ini. A01, A02, A03 ya. Itu satu. Itu yang dikatakan domain. Baris. Baris berisikan data dari sebuah objek. Baris pada sebuah tabel harus unik, dapat diletakkan dalam urutan bebas, dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Baris juga bisa disebut sebagai record, ataupun sebagai tuple. Jadi bisa baris, bisa record, bisa tuple. Jadi pada slide keempat, kita lihat tabel anggota dapat menyimpan 3 objek, yaitu 3 data anggota dan 3 tuple. Misalnya kalau kita lihat dari tabel ini, yang dikatakan baris adalah di sini ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama A01 di mana namanya Surya, baris kedua kode anggotanya A02 namanya Fitri, baris ketiga A03 namanya Syahrur. Nah, itu dikatakan ada 3 baris. Kalau dalam tabel buku juga ada 3 baris. Nah, kalau misalnya di tabel anggota ini katakan tabel anggota ada berapa kolom? Ada 2 kolom, kolom kode anggota dan kolom nama. Ada berapa baris? Ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Tabel buku. Kalau dikatakan di dalam tabel buku ada berapa kolom atau atribut atau field? Ada 3. Kolom kode buku atau atribut judul dan atribut stok buku. Kemudian ada berapa baris atau ada berapa record? Ada 3 record atau 3 baris. Baris pertama B01 dan seterusnya. Baris kedua B02 dan seterusnya, dan baris ketiga B03 dan seterusnya. Itu yang dikatakan mana atribut atau kolom, mana baris atau record. Kemudian kita akan lihat ada yang namanya relational key atau kunci ya. Adalah identifikasi satu atau kelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik dari masing-masing tuple tersebut atau baris-baris tersebut. 5 relational key ini ada namanya super key, candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key ya. Sebenarnya semua kolom atau atribut bisa kita jadikan sebagai key atau kunci, asal kita yakin bahwa kolom tersebut isinya tidak ada yang sama gitu ya. Super key. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel. Tabel anggota, tabel pengembalian, tabel buku, dan tabel peminjaman. Tabel anggota, tabel buku, tabel pengembalian, tabel peminjaman. Nah, nanti kita lihat di akhir ya. Di akhir mahasiswa dilatih untuk menggunakan perintah SQL untuk membuat database dan salah satu tabel yang ada. Di petunjuk ada di akhir. Gimana sih cara bikin tabel ini? Gimana sih cara bikin tabel ini? Kita lihat di bagian akhir. Kita lanjutkan dulu ya. Super key. Super key adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel pada suatu tabel. Pada gambar slide 11, di masing-masing tabel terdapat lebih dari satu super key. Misalnya tabel anggota. Tabel anggota ini terdiri dari kolomnya adalah kode anggota dan nama anggota. Jadi super key-nya adalah
Bisa kode anggota, bisa nama anggota. Kemudian tabel buku ada kode buku, judul, stok buku. Tabel peminjaman ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, dan tanggal kembali. Tabel pengembalian ada kode kembali dan kode pinjam. Nah, misalnya di tabel buku yang dikatakan super key ini adalah dalam satu tabel boleh lebih dari satu, bisa dikatakan bahwa semua kolom tersebut dikatakan kunci, itu yang dikatakan sebagai super key. Misalnya kayak tabel anggota. Tabel anggota ini ada kolom kode anggota dan kolom nama anggota. Kemudian di tabel buku ada kode buku dan kolom kombinasi kode buku, judul, dan stok buku. Kemudian kandidat key. Kandidat key adalah super key di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key tersebut menjadi super key lagi. Tidak semua super key menjadi kandidat key. Kandidat key yang terdiri dari 2 kolom atau lebih disebut sebagai composite key. Nah, kita lihat pada gambar slide 11 tadi. 11 yang ini ya. Ini kan gambar dari super key. Ini ada kolom-kolom dari masing-masing tabel. Pada gambar slide 11, di masing-masing tabel terdapat lebih kandidat key atau bukan kandidat key. Jadi misalnya kalau di tabel anggota, kode anggota itu bisa dikatakan sebagai kandidat key. Kalau misalnya kolom nama anggota itu bukan yang kandidat key, karena biasanya yang dikatakan kandidat key adalah mana yang kira-kira isi datanya nanti unik, tidak sama antara satu baris dengan baris yang lain. Tabel buku, begitu juga dengan tabel buku. Kandidat key-nya adalah kode buku, dan yang bukan kandidat key adalah kolom kombinasi kode buku, judul, dan stok buku. Nah, kemudian di tabel peminjaman nih ada kolom kode pinjam, kode buku, kode anggota. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kandidat key. Yang bukan kandidat key adalah kombinasi kode pinjam, kode buku, dan kode anggota ya. Itu tidak masuk ke dalam kandidat key. Kemudian kita lihat primary key. Primary key adalah satu kandidat key yang dipilih di antara kandidat key lain untuk membedakan tabel atau baris secara unik dalam tabel. Jika dalam satu tabel hanya terdapat satu kandidat key, misalnya tabel anggota dan tabel buku, maka key tersebut menjadi primary key. Tetapi jika terdapat lebih dari satu kandidat key, misalnya tabel penjualan dan tabel pengembalian, maka salah satu kandidat key tersebut dapat dijadikan primary key. Jadi kalau primary key ini adalah atribut yang paling unik dari semua atribut yang kira-kira isi datanya nanti nggak akan sama. Kemudian ada alternate key, adalah kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Jadi alternate key itu adalah di luar dari primary key. Misal pada tabel pengembalian, jika kita memilih kode kembali sebagai primary key, maka kode pinjamnya kita jadikan sebagai alternate key. Alternatif kuncinya yang mana? Kenapa sih kita harus perlu memilih mana sih atribut kunci? Itu nanti akan memudahkan ketika proses pencarian ya. Kemudian yang kelima adalah foreign key atau kunci asing. Ini adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya sama atau terkait dengan kandidat key pada tabel lain atau pada tabel yang sama. Misal, pada tabel peminjaman ada kolom kode anggota yang terhubung dengan tabel anggota, maka kode anggota adalah foreign key. Kolom-kolom yang saling terkait ini sangat penting dalam nanti operasi join ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di tabel sini, nah yang dikatakan primary key yang mana? Dari kelima tabel ini, masing-masing tabel harus mencari yang mana yang dikatakan sebagai primary key, yaitu sesuatu atribut yang kira-kira nanti isi datanya akan berbeda. Misalnya kalau contohnya adalah tabel anggota, maka kita bisa memilih primary key-nya adalah kode anggota. Kenapa? Karena kita yakin nanti isi datanya atau baris-baris data di kode anggota ini nggak ada yang sama. Tetapi kalau kita pilih nama, kita nggak yakin kalau nama ini tidak ada yang sama, karena kadang-kadang nama bisa ada yang sama ya, misalnya sama-sama namanya Surya,
walaupun kodenya nanti berbeda. Nah, makanya kolom nama kita nggak jadikan sebagai atribut kunci atau primary key. Kita jadikan kode anggota sebagai primary key. Kemudian tabel buku juga begitu. Tabel buku ya. Tabel buku yang mana yang bisa kita pilih sebagai primary key? Cari yang atribut yang kira-kira isi datanya nanti nggak ada yang sama. Jadi kita pilih kode buku, karena di kode buku ini nanti kode-kodenya nggak akan ada yang sama. Kalau judul buku mungkin ada yang sama, misalnya sama-sama judul pemrograman C++ gitu. Kemudian di tabel peminjaman, nah lihat nih tabel peminjaman, ada kode pinjam, ada tanggal pinjam, ada kode buku. Kode buku ini kan milik tabel buku ya. Kode anggota ini adalah milik tabel anggota. Nah ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kandidat key ya. Kandidat key. Nah, yang manakah yang bisa dijadikan sebagai primary key di dalam tabel peminjaman? Itu adalah kode pinjam. Tidak bisa kode anggota, karena bisa aja nanti isi datanya ada yang karena ini kode anggota adalah menarik dari si tabel anggota, maka bisa dijadikan primary key-nya dari tabel peminjaman adalah kode pinjam. Kemudian tabel pengembalian. Bisa kita pilih primary key-nya adalah kode kembali, dan kode pinjamnya bisa kita dijadikan sebagai foreign key. Nah, di sini kita lihat nih, coba di tabel peminjaman. Tadi saya katakan primary key-nya adalah kode pinjam. Nah, yang mana yang bisa kita jadikan sebagai foreign key? Ini adalah ini, kode buku dan kode anggota. Kode buku nanti merujuk ke kode buku yang ada di tabel buku. Kode anggota nanti merujuk kepada kode anggota yang ada di tabel anggota. Itu adalah kunci. Skema tabel atau relation schema adalah informasi dasar yang mendeskripsikan tabel yang terdiri atas nama tabel dan sekumpulan pasangan kolom domainnya ya. Jadi misalnya ini ada contoh skema tabel anggota, ini yang dikatakan sebagai skemanya ya. Tabel anggota, di mana nanti atributnya ada kode anggota dan ada nama. Relational database schema adalah sekumpulan skema tabel dengan masing-masing tabel memiliki nama yang berbeda. Contohnya misalnya skema basis data perpustakaan. Nanti di sini ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Ini ada di tabel anggota tadi ada kode anggota dan nama, tabel buku ada kode buku, nanti di tabel peminjaman ada kode pinjam, tanggal pinjam, dan ada kode buku. Nah, artinya tabel peminjaman ini nanti berelasi dengan tabel buku atau saling berhubungan dengan tabel buku. Karena ada kode buku di sini. Sama-sama ada kode buku di tabel buku dan di tabel peminjaman. Maka saling berhubungan antara tabel buku dengan tabel peminjaman. Integrity constraint. 4 batasan atau constraint yang menjaga integritas data yang disimpan pada basis data. Artinya adalah bagaimana data ini dijaga supaya tidak terjadi kegagalan ya atau inkonsistensi. Yang pertama adalah batasannya adalah null. Null ini berarti kosong. Jadi kalau misalnya kita pengen ada kolom ini tidak boleh kosong, maka kamu harus tuliskan di dalam kolom tersebut not null. Jangan kosong. Kemudian ada namanya entity integrity, referential integrity, dan general constraint. Nah, ini contohnya ya, penjelasannya. Null adalah nilai pada suatu kolom atau tuple masih belum diketahui atau unknown. Ini bisa berarti nilai tersebut tidak dapat diterapkan pada kolom. Namun, null tidak sama dengan nilai numerik 0 atau string. Jadi, null itu belum diketahui, tapi kalau kamu nanti ngisinya adalah 0, angka 0, atau misalnya angka string, ini artinya bukan null. Ada isinya. Isinya apa? String atau 0 tadi. 0 atau spasi ini adalah nilai, tetapi 0 menunjukkan tidak adanya nilai. Jadi benar-benar kosong. Kalau misalnya kamu mau ngisi, nggak tahu mau ngisi apa, isi 0, itu berarti tidak kosong ya, tidak nol gitu. Ini yang nol. Misal dalam sebuah tabel ada sebuah data yang belum diketahui, boleh dituliskan nol. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk primary key. Jangan. Kalau untuk primary key tidak boleh ada
baris yang kosong. Jangan sampai primary key itu ada baris kosong. Misalnya kode anggota ada yang kosong, kode anggotanya 0 gitu, itu nggak boleh. Makanya di setiap ketika membuat tabel, yang kita pilih dulu yang mana yang mau dijadikan primary key, nanti akan kita tuliskan di sana bahwa primary key ini not null. Jadi ketika kamu nanti mengisikan data, kamu kosongkan gitu ya, atau dilewatin, itu nanti nggak bisa. Harus diisi gitu ya. Supaya apa? Itu mengantisipasi jangan sampai nanti di kolom primary key ada baris yang kosong. Entity integrity adalah batasan atau aturan yang menyatakan bahwa kolom-kolom primary key tidak boleh menyimpan nol. Tidak boleh ada kosong ya. Primary key itu nggak boleh kosong. Itu yang namanya entity integrity. Referential integrity adalah batasan yang menyatakan jika suatu tabel memiliki kolom foreign key, maka nilai pada foreign key tersebut harus sesuai dengan nilai kolom kandidat key, dan jika tidak demikian, maka foreign key dapat dituliskan nol. Jadi tadi, referential integrity misalnya tadi kan saya katakan bahwa di sini, contoh, di tabel aja. Misalnya ada tabel nih. Tabel peminjaman, di sini ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota. Kode pinjam ini dikatakan sebagai primary key, kode buku, dan kode anggota ini dikatakan sebagai foreign key. Dan ini harus merujuk kepada kode buku yang ada di tabel buku. Itu yang dikatakan referential integrity. Dua keadaan penulisan nol tidak boleh dilakukan pada saat kolom tersebut diberikan batasan tidak boleh diberikan nol pada saat kolom tersebut merupakan bagian dari primary key. Jadi kamu nanti ketika ingin membuat isi tabel, misalnya tabelnya adalah kode anggota not null, jangan sampai kosong. Atau kemudian di kolom yang lain adalah tabel anggotanya adalah nama anggota. Nama anggota pun nggak boleh kosong, dibikin juga not null ya, supaya tadi mengantisipasi jangan sampai ada data-data yang hilang, unknown gitu, atau tidak diketahui datanya. General constraint, batasan atau aturan tambahan yang ditetapkan oleh pemakai atau administrator basis data sesuai aturan atau batasan yang ada pada suatu organisasi. Contohnya peminjaman buku tidak diizinkan jika stok buku hanya satu. Ini batasan-batasan umum ya. Itu boleh disesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Jika anggota masih memiliki buku yang belum dikembalikan, maka tidak diperbolehkan untuk meminjam kembali. Nah, ini adalah batasan-batasan umum. Itu yang tadi saya katakan disesuaikan dengan studi kasus yang ada. Itu tidak saklek kalau misalnya untuk yang general constraint. Kemudian perancangan basis data, bagaimana sih proses pembangunan basis data terdiri dari dua tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan analisis dan perancangan, dan yang kedua nanti adalah tahapan implementasi. Untuk tahapan analisis dan perancangan, ini adalah tahapan pemetaan atau pembuatan model. Menggunakan ini model dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi basis data. Jadi untuk tahapan analisis dan perancangan kita harus sesuaikan dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Misalnya kalau di dalam satu kasus kita ingin membuat database perpustakaan, maka kita lihat kondisi di lapangan, kebutuhan apa yang diinginkan dari basis data perpustakaan tersebut. Misalnya, ini adalah perpustakaan umum. Artinya kalau perpustakaan umum, anggotanya siapa aja boleh. Boleh mahasiswa, boleh masyarakat umum, boleh anak sekolahan. Maka itu ditentukan ya. Kemudian di bagian tahapan analisis ini juga akan dibuatkan notasi-notasi perancangan basis data yang disesuaikan dengan real world-nya atau dunia nyatanya tadi. Ini 7 langkah praktis pembangunan basis data menurut Pahlavi. Said Mirza Pahlavi ya. Perancangan basis data secara konsep. Langkah pertama adalah penemuan dan analisis fakta.
Ini lihat fakta lapangan, misalnya identifikasi bagian organisasi, temukan faktanya, dan rangkum hasil penemuan fakta tersebut. Kemudian langkah kedua adalah ketika ingin merancang basis data, membuat IRD. Untuk membuat IRD nanti di pertemuan keempat kita akan coba pelajari bagaimana cara membuat entity relationship diagram ya. Jadi untuk sekarang ini masih penjelasan secara umum saja bagaimana merancang basis data. Langkah kedua adalah membuat IRD, tentukan entitasnya, hubungan antar entitas, multiplicity-nya, kemudian gambarkan IRD-nya. Nah, langkah ketiga, memetakan IRD. Petakan jenis entitasnya, nanti ada yang namanya apa? Jenis hubungan entitas. Kemudian nanti di langkah keempat, menormalkan struktur tabel, ngecek normalisasinya ya. Kemudian langkah kelima, membuat definisi skema basis data, pengkodean dan kompresi datanya bagaimana, pilih DBMS-nya, mau DBMS-nya mau apa, misalnya mau MySQL, mau Oracle, mau SQL Server, itu boleh dipilih. Kemudian langkah keenam, merancang organisasi file dan indeksnya, menganalisa transaksi pemakainya, menentukan indeksnya, membuat dokumentasi dan DDL index. Langkah yang ketujuh adalah baru melakukan implementasi DDL menggunakan baris perintah, menggunakan antarmuka grafis. Biasanya kalau udah di langkah ketujuh ini sudah diimplementasikan dari bentuk konsep tadi ke dalam bentuk tampilan yang lebih user friendly ya, yang sudah memiliki interface. Tahap analisis dan perancangan dibagi menjadi 3, perancangan basis data secara konsep. Jadi digambarkan dulu bagaimana pemodelan datanya. Ini juga membahas seluruh aspek fisik dari basis data. Kemudian perancangan basis data secara logis. Ini adalah proses pembuatan data model berdasarkan data model tertentu, tetapi tidak bergantung pada DBMS tertentu. Kemudian nanti perancangan data secara fisik, yaitu bagaimana melakukan penyimpanan datanya itu secara fisik, disimpannya di mana. Deskripsi ini menjelaskan tabel dasar. Jadi ketika merancang database itu, di bagian awal konsepkan dulu seperti apa. Biasanya ini disesuaikan dengan kondisi lapangannya seperti apa, kemudian rancang secara logis ya, bentuk entity relationship diagramnya, dan rancang juga bagaimana penyimpanan datanya secara fisik. Kemudian di tahapan implementasi ini adalah tahap ini mengimplementasikan rancangan basis data yang telah dibuat. Biasanya implementasi ini menggunakan aplikasi klien yang disediakan oleh database management system yang terpilih. Nah, di bagian implementasi ini sudah digabungkan antara aplikasi database dengan pemrograman aplikasi kliennya. Misalnya kalau kayak tadi contohnya misalnya perpustakaan, aplikasi database-nya sudah dibuat, kemudian dikoneksikan dengan tampilan data perpustakaan. Misalnya tampilan data perpustakaannya itu sistem informasinya dibuat dalam bentuk berbasis website. Nah, itu sudah masuk ke dalam tahap implementasi sehingga user sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi basis data yang sudah terhubung antara interface dengan database yang ada di dalam kasus tersebut. Ini ada analisa kasus, dipelajari, dibahas, dicoba dibaca. Analisa kasus ini tadi tentang perpustakaan ya. Misalnya perpustakaannya adalah perpustakaan smart. Nah, ini dibaca analisa kasusnya. Perpustakaan smart adalah perpustakaan umum yang anggotanya pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang didirikan oleh Wali Kota Jakarta Barat. Bagaimana proses-prosesnya? Misalnya setiap calon anggota yang menjadi anggota harus mengisi form. Anggota dapat meminjam buku maksimal 3 buku. Ini salah satu constraint tadi ya, general constraint maksimal 3 buku. Kemudian masa peminjaman selama 1 minggu, 7 hari. Jika lebih dari itu maka akan diberikan denda. Nah, dendanya apa aja? Apakah dendanya keterlambatan, pengembalian, apakah dendanya rusak, apakah dendanya buku hilang. Kemudian, perpustakaan smart bisa juga mendapatkan sumbangan dari
donatur. Boleh. Nah, ini adalah analisa kasusnya seperti ini ya. Bagaimana cara membuat enterprise dari perpustakaan smart. Jadi kita bikin dulu database-nya itu database perpustakaan. Tentukan entitas yang diperlukan beserta atribut. Sebenarnya tadi udah kita bahas ya. Di dalam perpustakaan biasanya ada tabel-tabel yang terlibat adalah tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Kemudian tadi sudah ada skemanya. Di dalam tabel buku nanti ada kode buku, nama buku, dan ada jumlah buku. Kita coba untuk cara membuat tabel menggunakan command prompt. Tabel yang akan kita bikin nanti yang ada di slide ke-10, bagaimana pembuatan tabel menggunakan sintaks SQL ya atau query. Ini di halaman 38 ada cara-caranya. Kita buka dulu command prompt. Kemudian klik kanan, kita pilih sebagai administrator. Kemudian kita ikuti petunjuk yang ada di slide. Change directory. Kemudian kita pilih perintah XMPP-nya. Udah masuk ke MySQL monitornya. Sekarang kita coba membuat perintah. Sebelumnya kita cek dulu di sini database apa yang sudah ada. Ini ya, kita coba bikin ada 7 database bawaan dari MySQL-nya. Kita coba bikin database baru, create database, DB latihan 1. Oke, query oke, kita coba show database, apakah dia sudah masuk. Nah, di sini sudah ada DB latihan 1. Sekarang kita mau masuk ke dalam database DB latihan 1 menggunakan perintah use DB latihan 1. Nah, database change. Nah, kita mau bikin, ketika kita sudah masuk ke dalam database tersebut, kita akan bikin tabel yang berhubungan dengan database tersebut. Sebelum itu kita cek dulu, ini di dalam database DB latihan 1 ini sudah ada tabel atau belum. Biasanya sih harusnya belum ada ya, karena memang belum dibuat. Kita cek. Nah, empty set berarti kan nggak ada ya. Nah, sekarang kita bikin di dalam database DB latihan 1 ini kita akan masukkan tabel, di mana tabelnya itu yang ada di halaman 10, yang ada di halaman 10 ya. Halaman 10, kita coba lihat halaman 10. Di sana ada 4 tabel, kita akan bikin 4 tabel itu. Mulai dari tabel, nih, kita coba bikin tabel anggota ya. Ada atributnya ada 2, kode anggota dan nama. Create table. Mau nama tabelnya apa? Misalnya anggota, buka kurung, tipe datanya, atributnya atau kolomnya apa aja. Kode. Nah, kalau di dalam basis data, jika ingin membuat atribut, itu nggak boleh ada spasi. Jadinya dikasih underscore. Nah, kode anggota. Tipe datanya apa? Kita pilih char. Karakter yang sepanjang 3, karena isi datanya tadi kan ada 3. A01, berarti ada 3 karakter.
kita tuliskan not null. Kemudian karena dia adalah primary key. Kemudian atribut yang kedua adalah nama. Kita bikin tipe datanya karakter sepanjang, karena nama adalah panjang, coba kita bikin 20 karakter. Not null juga boleh. Kemudian tutup kurung. Oke ya, query-nya udah masuk satu. Kemudian coba kita cek di show tables apakah benar sudah masuk. Nah ini ya, tabel yang ada di database DB latihan 1 ada anggota. Sekarang coba kita bikin tabel buku. Create table. Misalnya kita bikin nama tabelnya adalah buku. Buku, di mana atribut atau kolomnya nanti ada kode buku. Dengan tipe datanya adalah karakter sepanjang 3 karakter juga, sama seperti kode anggota. Not null ya, jangan kosong. Kemudian judul karena panjang kita kasih 25 karakter. Kemudian stok buku. Stok buku ini karena dia bisa dihitung, stok buku ya, nanti akan dihitung total buku berapa, maka tipe datanya kita bikin adalah integer atau number. Integer. Kurung. Oke, sudah query oke. Kita cek dulu apakah sudah masuk. Nah, udah masuk, ada dua dua tabel di database DB latihan 1, itu anggota dan buku. Nah, selanjutnya kita coba masukkan tabel pengembalian. Create table pengembalian. Coba kita bikin nama tabelnya kembali. Nggak usah deh, tabel pengembalian aja. Pengembalian dimana nanti jangan pengembalian dulu, peminjaman. Tabel peminjaman. Kode pinjam. Kode pinjam karakter. Ada 4 ya. Kemudian kemudian ada tanggal pinjam, date, kemudian ada kode buku, karakter, kemudian ada kode anggota, karakternya 3 juga, ada jumlah, integer, dan ada tanggal kembali. Oke, sudah masuk. Kita cek dulu sudah masuk atau belum. Sudah masuk ya. Nah, coba kita bikin satu lagi. Create table pengembalian. Dimana nanti buka kurung, atributnya adalah kode kembali, karakter 4 ya, ada 4 karakter. Kita bikin dia not null karena dia nanti akan jadi primary key. Kemudian
kode pinjam. Kode pinjam ini karakternya juga ada 4 karakter. Oke ya. Show tables, kita cek apakah sudah masuk 4 tabelnya. Nah ini 4 tabelnya sudah masuk ke dalam database DB latihan tadi. Jadi seperti itu cara membuat tabel menggunakan perintah-perintah sederhana di command prompt. Biasanya di DBMS juga nanti akan seperti ini. Coba latihan bagaimana cara membuat tabel dan membuat database ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini. Dicoba-coba, dilatih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.